Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, senang sekali bisa ketemu dengan Anda untuk kuliah dengan saya berjudul Pompa Sentrifugal. Marilah kita mulai kuliah kita dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pelajari yang pertama adalah tentang definisi sebuah pompa. Apa itu pompa? Pompa merupakan salah satu jenis mesin yang berfungsi untuk memindahkan zat cair dari satu tempat ke tempat yang diinginkan. Bisa jadi tempat yang diinginkan itu lebih tinggi, tapi juga bisa jadi tempat yang diinginkan itu datar saja. Prinsipnya, pompa digunakan untuk memindahkan fluida cair, baik dari satu tempat yang ketinggiannya sama atau dia digunakan untuk memindahkan suatu zat cair dari suatu ketinggian yang ketinggiannya berbeda, dan secara umum digunakan untuk memindahkan zat cair itu dari ketinggian yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Itu secara umum fungsi dari sebuah pompa. Nah, kita akan pelajari selanjutnya klasifikasi secara umum sebuah pompa. Secara umum, pompa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pompa dinamis. Yang kedua disebut dengan pompa perpindahan positif. Dan pada segmen ini kita tidak akan bahas semua jenis pompa, dan kita hanya akan bahas tentang pompa dinamis. Nah, para mahasiswa sekalian, ini adalah klasifikasi pompa dinamis. Ada pompa sentrifugal, kemudian juga ada pompa namanya special effect. Di dalam pompa sentrifugal, berdasarkan arah alirannya, kita bisa bagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah pompa aliran aksial, yang kedua adalah pompa aliran radial, dan yang ketiga adalah pompa aliran campur. Sebagai tambahannya adalah pompa periferal. Tapi pompa periferal ini sebenarnya secara prinsip kerja sama dengan pompa radial. Hanya saja yang membedakan adalah jumlah dari sudu-sudunya. Nah, nanti kita akan bahas secara detail apa itu pompa aksial, apa itu pompa radial, apa itu pompa aliran campur, dan apa itu pompa periferal. Nah, pompa special effect itu ada beberapa jenis juga. Antara lain pompa gas lift, kemudian ada pompa jet pump, ada pompa elektromagnetik, ada pompa hydraulic ram, ada pompa screw centrifugal, ada pompa viscous drag, dan ada pompa rotating casing. Baiklah para mahasiswa sekalian, selanjutnya kita akan fokus membicarakan mengenai pompa sentrifugal. Tadi sudah kita bahas ada tiga jenis pompa sentrifugal berdasarkan alirannya, yaitu aliran radial, aliran aksial, dan aliran campur. Kenapa disebut pompa aliran radial? Karena sisi masuk, aliran masuk dengan aliran keluar dari sudu itu membentuk sudut 90 derajat, atau dengan nama lain saling tegak lurus. Kemudian yang kedua disebut dengan pompa aksial. Kenapa disebut pompa aksial? Karena aliran fluida di sisi masuk pompa dengan aliran fluida keluar dari sudu atau dari impeller pompa itu berimpit atau lurus, maka kemudian disebut dengan pompa aksial. Nah, yang jenis ketiga disebut dengan pompa mix flow atau aliran campur adalah ketika air atau fluida itu mengalir masuk ke sisi masuk pompa, masuk ke bagian dari sisi masuk sudu atau impeller, dan kemudian keluar dari sisi keluar sudu atau impeller, itu membentuk sudut. Berarti sudutnya antara 0 sampai 90, dan secara umum dibuat dengan sudut 45 atau 60 derajat menyudut terhadap sisi horizontal. Nah, para mahasiswa sekalian, sekarang kita akan fokus membicarakan salah satu jenis pompa dulu, yaitu pompa aliran radial. Prinsip kerja pompa aliran radial, kita bisa perhatikan gambar yang ada di layar para mahasiswa sekalian. Sebentar, saya akan clearkan dulu ya. Anda bisa lihat di layar para mahasiswa sekalian, ini adalah gambar skematik sebuah pompa radial. Kita bisa lihat di layar ada terdiri atas poros
ya, ini adalah poros. Kemudian poros ini berfungsi untuk memutar impeller. Impellernya adalah yang ini. Ya, ini adalah impeller. Ya, kemudian air yang nanti akan keluar dari sudu-sudu atau impeller itu akan ditampung oleh rumah pompa. Nah, rumah pompa di sini adalah yang digambarkan di huruf F ini. Nah, kemudian pompa itu juga punya rangka. Nah, ini adalah rangkanya. Kemudian kita bisa lihat di sini sisi masuk, ini adalah sisi masuk. Kemudian nanti air akan masuk ke sudu-sudu dan sudu-sudu ini nanti akan berputar, diputar oleh poros pompa. Dan setelah air berputar ikut dengan sudu-sudu atau impeller di sini, nanti air itu akan terlempar keluar. Nah, begitu air terlempar keluar, maka akan ditampung oleh rumah pompa ini. Nah, ketika sudah ditampung oleh rumah pompa ini, maka nanti akan tersalurkan keluar dari sisi keluar rumah pompa. Maka berfungsilah sebuah pompa radial memindahkan fluida dari sisi masuk kemudian ke sisi keluar. Nah, kita bisa lihat tayangan videonya para mahasiswa sekalian. Kita bisa saksikan melalui video ini. Mudah-mudahan dengan video ini nanti akan lebih jelas kita pahami prinsip dari sebuah pompa sentrifugal. Sebelum saya jelaskan tentang video ini, perlu diketahui bahwa pompa sentrifugal itu bisa berfungsi kalau tadi di dalam sudu-sudu itu terisi air lebih dahulu, kemudian baru berputar dan berfungsi dengan normal. Kita bisa lihat, saksikan, ini adalah salah satu jenis impeller yang ada, disebut dengan pompa sentrifugal. Impellernya jenis yang tertutup, disebutnya dengan closed impeller. Kita bisa saksikan secara lebih jelas, ini gambaran bagaimana fluida itu mengalir di dalam sebuah impeller. Yang putih-putih ini adalah gambaran untuk airnya, dia berputar, ya, mengikuti putaran dari sudu-sudu yang ada dan akan terlempar keluar dari ujung impeller, dan disinilah terjadi perubahan energi, yaitu dari energi mekanis dari poros berubah menjadi energi kecepatan, dan dari energi kecepatan menjadi energi potensial atau energi perbedaan elevasi atau perbedaan ketinggian. Saudara sekalian, gambar ini untuk menjelaskan bagaimana prinsip kerja pompa sentrifugal. Di bawah ini ada reservoir berisi zat cair, fluida, dan di sini adalah sudu-sudu yang tergabung dalam sebuah impeller. Kita bisa lihat di sini para mahasiswa sekalian, ini adalah gambar pompa sentrifugal. Ya, kita bisa saksikan yang berputar warna kuning itu adalah impeller yang di dalamnya merupakan kumpulan dari sudu-sudu. Kita bisa saksikan ini fluida mengalir dari sisi masuk dan berputar bersama impeller dan akhirnya terdorong keluar. Kita bisa saksikan di video ini para mahasiswa sekalian, ini adalah casing dari sebuah pompa sentrifugal yang berbentuk volute. Ini adalah bentuk volute dari casing pompa sentrifugal. Kenapa dipilih bentuk volute? Karena bentuk volute itu bisa berfungsi untuk menambah atau meningkatkan head atau tekanan setelah keluar dari impeller. Kita bisa lihat para mahasiswa sekalian, di sini ada beberapa jenis impeller. Ini adalah jenis semi close, ya. Ini adalah penutupnya, ini adalah impellernya. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa memperlihatkan di sini pompa ini bisa berfungsi dengan bagus kalau tidak ada gelembung atau cavity yang berada di sisi masuk sebuah pompa ini. Maka sangat penting untuk menjaga kerapatan pipa di sisi masuk supaya tidak masuk udara-udara dan tidak terbentuk tidak terbentuk gelembung di dalam sisi masuk pompa. Nah, kita bisa saksikan para mahasiswa sekalian, di sini sangat jelas kita bisa lihat. Ya, kita kenal yang namanya NPSH, yaitu Net Positive Suction Head. Ada dua jenis NPSH, yang disebut dengan NPSH yang available, yang tersedia.
tergantung pada instalasi dari pemasangan pompa, dan kemudian ada yang disebut dengan NPSH requirement yang dibutuhkan oleh pompa. NPSH yang dibutuhkan oleh pompa ditentukan pada saat pompa itu didesain oleh pabriknya, dan NPSH yang available itu tergantung bagaimana kita memasang instalasi perpipaan atau instalasi pemompaan tersebut. Prinsip yang harus dipahami adalah bahwa NPSH yang tersedia atau yang available itu harus lebih tinggi dibanding dengan NPSH yang dibutuhkan oleh sebuah pompa. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kavitasi. Nah, kavitasi itu baru bisa terjadi ketika NPSH yang tersedia itu lebih kecil dibanding dengan NPSH yang dibutuhkan oleh sebuah pompa. Nah, maka penting sekali kita memperhatikan yang disebut dengan head sisi isap. Nah, maka kita tidak boleh memasang pompa dengan jarak yang terlalu panjang atau terlalu dalam, sehingga nanti head di sisi isap itu akan melebihi dari batas kedalaman yang ditentukan oleh pabrik pompa itu sendiri, sehingga akan menyebabkan terjadinya kavitasi. Baiklah, kita bisa saksikan pada video selanjutnya para mahasiswa sekalian. Ini adalah jenis-jenis impeller. Yang paling kiri ini adalah jenis pompa close impeller, di mana impellernya tertutup. Yang ini adalah semi close, terbuka separuh, dan ini adalah yang disebut dengan open impeller. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dan berfungsi masing-masing. Nah, kita bisa lihat di sini para mahasiswa sekalian, komponen utama selain impeller sebuah pompa adalah poros. Poros ini sangat memegang peranan yang penting di dalam operasional pompa sentrifugal. Nah, pompa digerakkan oleh putaran. Putaran dihasilkan dari poros, poros menghasilkan putaran dari motor listrik. Nah, ada beberapa komponen utama lainnya yang diperlukan di dalam pompa sentrifugal ini. Ya, antara lain adalah adanya piring yang menopang poros supaya poros bisa berputar dalam keadaan lurus, tidak terdefleksi, tidak lengkung, dan akan memutar impeller dengan lebih baik lagi. Para mahasiswa sekalian, dengan tayangan video ini mudah-mudahan lebih jelas sekali ya, kita bisa saksikan, dan mudah-mudahan bisa menambah jelas lagi bagaimana prinsip dari sebuah pompa sentrifugal. Para mahasiswa sekalian, selanjutnya kita akan bicarakan mengenai aplikasi dari sebuah pompa sentrifugal. Aplikasi pompa ini sangat luas sekali, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai di kebutuhan industri. Kebutuhan sehari-hari kita sudah sangat terbiasa dan sering menggunakan pompa ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap rumah pasti membutuhkan air bersih, baik untuk mandi, untuk cuci, maupun untuk diminum. Maka ketika tidak ada suplai air dari yang lainnya, maka setiap rumah biasanya kemudian membuat sumur gali. Dan ketika ingin menaikkan air dari sumur gali itu, maka barulah dibutuhkan sebuah pompa. Secara umum, kebutuhan air bersih di kota Yogyakarta ini menggunakan sumur gali dengan sumur dangkal. Sehingga secara umum setiap rumah hampir dapat dipastikan pasti memiliki sebuah pompa sentrifugal, walaupun dalam kapasitas dan spesifikasi head serta kapasitas yang sangat kecil. Nah, aplikasi lainnya adalah digunakan di instansi, di kantor, di hotel, rumah sakit, dan gedung-gedung lain yang di situ ada penghuninya. Setiap ada penghuninya dan dia berada di satu tempat, setiap 2 jam pasti dia akan ke kamar kecil, berarti membutuhkan suplai air bersih. Demikian juga di industri. Di industri yang di situ banyak mesin-mesin, maka diperlukan pendinginan untuk mesin. Nah, fluida untuk mendinginkan mesin ada 2, ada yang berbentuk air, ada yang berbentuk minyak. Nah, selain pendinginan dengan udara.
Nah, untuk mengalirkan fluida cair tadi, baik air maupun minyak, maka digunakanlah sebuah pompa. Maka pompa digunakan untuk mendinginkan mesin-mesin yang ada. Di industri tambang batu bara, misalnya pompa digunakan untuk mencuci batu bara itu. Berarti pompa berfungsi untuk mencuci batu bara dan kebutuhan ini sangat besar. Demikian juga industri kimia. Di dalam proses-proses di industri kimia, mereka perlu untuk memindahkan fluida atau zat cair, zat-zat kimia itu dari tabung yang satu ke tabung yang lainnya. Dan ini juga diperlukan sebuah pompa. Demikian juga industri-industri lainnya, misalnya industri susu. Kalau di Yogyakarta ada PT Sari Husada. Di sana juga banyak aplikasi pompa yang digunakan di dalam proses-proses pembuatan susu tersebut. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penggunaan pompa ini sangatlah luas, khususnya pompa sentrifugal. Nah, para mahasiswa sekalian, pompa sentrifugal ini sangat banyak dipakai, oleh karena itu banyak perusahaan yang memproduksi secara massal pompa sentrifugal ini. Memang banyak kelebihan dan banyak kekurangan untuk pompa sentrifugal ini, dan nanti akan kita bahas pada segmen berikutnya. Demikianlah segmen ini, kita bahas secara umum pompa sentrifugal, khususnya pompa radial, dan nanti kita akan teruskan pada segmen berikutnya. Kita akan bahas mengenai pompa aliran campur dan pompa aliran aksial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.